Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan. Salam sehat selalu dan shalom bagimu. Terpujilah nama Tuhan jikalau kita masih diperjumpakan satu dengan yang lain, walau lewat virtual, untuk bersama-sama menikmati hadirat-Nya dalam renungan dan doa malam. Dan untuk hari ini, malam ini, Kamis tanggal 14 Januari 2021, renungan dan doa malam kita akan dedikasikan secara khusus buat kekasih kita, Ibu Sarce Ruga Manganan, sekeluarga, bersama-sama dengan kekasih kita, Oma Mariana Sampe Salata, serta saudara-saudara kita yang lain yang saat sekarang ini sedang bergumul karena kelemahan tubuh akibat COVID-19. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk disapa oleh firman Tuhan, dan kita ambil saat yang teduh. Andaikan surya pagi tersembunyi, engkau tampilkan sinar yang terang. PKJ 227 kita nyanyikan sambil berdiri. Andaikan surya pagi tersembunyi, engkau tampilkan sinar yang terang. Aku bayangkan hidup menyendiri dan kegelapan membuat seram. Tapi cahaya Tuhan menyinari sampai ke hati, sampai ke hati, akan tepiskan tirai halang pandang, terlihat surya yang cemerlang. Tak ku abaikan hidup duniawi, karena itu pun anugerah. Ingin sekali hidup tentram damai, serta nikmati ciptaan megah. Tetapi punca dambaan sejati, rumahmu nanti akan kurai mahkota yang abadi, hidup di surga tenang. Pertolongan kepada kita dalam ibadah ini itulah datang daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang setia memelihara ciptaannya sampai kepada kita pun. Kasih karunia, salam dan damai sejahtera dari Allah, yaitu Bapa, Anak dan Roh Kudus, bagi kamu sekalian. Amin. Silakan duduk. Kita angkat satu pujian karena ini kita dedikasikan untuk orang tua yang kita kasihi, yang sekarang ini terpapar karena COVID-19. Ya Tuhan, Engkaulah perlindunganku. PKJ 248.
Tuhan, Engkau perlindunganku. Sejak masa mudaku, Engkaulah harapanku. Sejak dari kandungan, padamu ku bertobat. Jangan ku terbuang pada masa tuaku. Tuhan, jangan kau tinggalkan apabila habis dayaku, agar aku tak dicemooh, agar aku tak dibenci, karena hanya Tuhanlah perlindunganku. Ya Tuhan, Engkau telah mengajarku sejak masa kecilku hingga masa tuaku, supaya ku beritakan kuasa-Mu ya Tuhan. Jangan ku terbuang pada masa tuaku. Tuhan, jangan kau tinggalkan apabila habis dayaku, agar aku tak dicemooh, agar aku tak dibenci, karena hanya Tuhanlah perlindunganku. Mari kita berdoa untuk pemberitaan firman. Kita berdoa. Ya Tuhan, malam ini bersama-sama dengan semua umat-Mu, terlebih mereka yang sedang dalam kelemahan, khususnya karena pandemi virus corona. Dan malam ini secara khusus, bersama dengan kekasih-kekasih Tuhan, hamba Tuhan, orang tua yang kami kasihi, Ibu Sarce Ruga Manganan, bersama dengan kekasih kami, orang tua kami, Oma Mariana sampai Salata. Di tengah-tengah kondisi kelemahan yang terjadi, Tuhan, tidak ada tempat lain bagi kami untuk datang memohon kekuatan dan keteguhan iman selain kepadamu. Dan hanya firman-Mu ya Tuhan sumber kekuatan bagi kami untuk menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan kehidupan. Firman-Mu menjadi jaminan bagi kami semua bahwa Engkau adalah Allah yang setia, yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Karena itu hati ini kami buka untuk ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Dan kiranya kuasa Roh Kudus-Mu tercurah untuk memampukan kami mengerti dan memahaminya. Berfirmanlah ya Tuhan, sesungguhnya kami telah sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus
kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan menjadi bahan perenungan kita pada malam ini terambil dari kitab Mazmur pada pasal yang ke-91, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-16. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang membusuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tula tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Demikian sabda Tuhan, terpujilah namanya. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, selamat malam, salam sehat dan salam bagi kamu semua. Malam ini patut kita mengucap syukur, walau di tengah badai pandemi yang entah sampai kapan kita tidak tahu akan berakhir. Tetapi di tengah-tengah situasi dan kondisi yang juga telah memahitkan kehidupan kita, tangan Tuhan ada menopang orang yang menaruh harap kepadanya. Indah saudara-saudara, jikalau kita membaca
Mazmur 91. Mazmur dari abdi Allah, yakni Musa, yang dalam bahasa aslinya diberi judul Sirsel Negaim, yakni nyanyian tulah atau nyanyian karena terluput dari tulah, mara bahaya. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, melihat keadaan akhir-akhir ini, yakni adanya ancaman yang diakibatkan oleh persebaran COVID-19. Terlebih khusus bagi kita yang ada di kota Makassar, tentu kita harus jujur mengakui hal ini melahirkan ketakutan. Lebih daripada ketakutan karena penyakit yang lain. COVID-19, saudara-saudara, menjadi momok bagi banyak orang. Mengapa? Karena ia telah menunggang balikkan logika akal sehat manusia. Virus ini telah memutar balik segala kenyataan di masa lalu. Dulu bersekutu itu indah. Sekarang tinggal tetap di rumah dengan menjaga jarak adalah jaminan untuk terhindar dari keterpaparan. Dulu senyum simpul yang tampak di wajah kita, tanpa alas, tanpa penutup wajah, akan membuat hati orang yang melihat kita tersentuh dan bahagia. Tetapi sekarang, kita harus menutup semua penampakan itu, tampilan itu, dengan masker. Sehingga kita tidak dapat tahu dan merasakan aura bahagia di wajah saudara kita yang akan juga memberikan efek kepada kita, melahirkan kebahagiaan. Masih banyak logika-logika yang terbalik yang dibuat oleh COVID-19, dan hal itu melahirkan ketakutan. Terlebih saudara-saudara, ketika kita sendiri terpapar, kita harus menjalaninya tanpa didampingi oleh orang lain. Betapa susah, betapa sulit ketika kita mengalami sakit penyakit semacam ini. Ini saudara-saudara adalah gambaran dari situasi dan kondisi yang jujur harus kita akui, membuat kita takut, khawatir, bimbang, bahkan kehilangan harapan untuk masa depan. Nah, di tengah-tengah situasi dan kondisi demikian, kita membutuhkan tempat yang aman. Kita butuh tempat yang damai. Kita butuh tempat yang tenang, yang jauh dari perasaan takut dan gentar. Mazmur ini saudara-saudara, lahir dari seorang hamba Tuhan yang dengan mata kepalanya sendiri telah menyaksikan bagaimana pahitnya kehidupan, namun di tengah-tengah kepahitan kehidupan itu, ia juga menyaksikan bagaimana tangan Tuhan terulur dan menyelamatkan umatnya.
Kondisi yang terjadi saat ini saudara-saudara juga dialami oleh anak-anak Israel ketika mereka masih ada di Mesir. Saat itu Tuhan telah menyampaikan bahwa akan terjadi terhadap seluruh tanah Mesir sebuah wabah yang akan mendatangkan kematian. Tetapi setiap orang yang percaya kepada Tuhan dan melakukan setiap petunjuk Tuhan, mereka akan diluputkan dari kenyataan itu. Wabah kematian tidak akan menyentuh masuk dalam rumah mereka. Sehingga ketika seluruh tanah Mesir penuh dengan ratapan dan tangisan, karena kematian yang diakibatkan oleh wabah. Tetapi di kalangan anak-anak Israel ada sukacita dan ada kebahagiaan. Karena apa? Karena Tuhan menolong dan menyertai mereka. Inilah yang hendak digambarkan dari Sidur Mazmur 91. Tentang bagaimana tangan Tuhan dinyatakan di tengah-tengah keadaan yang sangat menakutkan. Kuasa pertolongan Tuhan dibuktikan bagi setiap orang yang menaruh harap kepadanya. Saat ini saudara-saudara, kita harus akui, kita butuh tempat. Tempat yang aman bagi kita. Tempat perteduhan dan perlindungan. Dan itu tidak dapat diberikan oleh dunia ini. Sebab seluruh dunia ini sedang bergumul dengan wabah ini. Dan firman Tuhan datang menyapa kita. Tuhanlah tempat perteduhan dan perlindungan yang abadi. Tuhanlah tempat perteduhan dan perlindungan yang tepat. Malaikat Tuhan akan diperintahkan untuk memagari setiap orang yang menaruh harap kepadanya. Saudara-saudara, saya sering menyaksikan ketika masih di kampung, saat burung elang mencari mangsa. Seringkali anak-anak ayam menjadi sasaran untuk dimangsa. Tetapi saudara-saudara, ketika elang itu sedang berputar-putar di atas, sang induk ayam sangat kuat dengan instingnya bahwa anak-anaknya sedang dalam ancaman. Dan karena itu, ia akan memberi isyarat kepada anak-anaknya. Dan seketika anak-anaknya mendengarkan isyarat itu, mereka sekencang-kencangnya lari mendekati ibunya, lalu berlindung di bawah kepak sayapnya. Ini juga saudara-saudara yang diungkapkan di dalam Mazmur 91. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Gambaran dari induk ayam yang mengangkat sayapnya menjadi pengandaian dalam Mazmur ini. Bagaimana Tuhan akan mengepakkan sayapnya sehingga umat yang berlindung di bawah kepak sayapnya akan merasa tenang dan damai. Sebab sayap itu menjadi perisai dan pagar tembok. Inilah saudara-saudara
yang harus kita bangun di tengah-tengah kondisi kehidupan yang sangat menakutkan sekarang ini. Bahwa ada Tuhan yang sedang memanggil kita. Ada Tuhan yang memberi isyarat kepada kita. Bahwa kondisi ini akan menghancurkan kehidupanmu jikalau engkau jauh daripadanya. Wabah ini akan menghancurkan hidupmu jikalau engkau tidak mendekat kepadanya. Wabah ini akan meruntuhkan hidup dan masa depanmu jikalau engkau tidak melekat kepadanya. Karena itu pada ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16, begitu indah Tuhan mengungkapkan isi hatinya untuk menyelamatkan orang percaya. Keselamatan itu hanya mungkin jikalau kita melekat erat dengan Tuhan. Menyatu dengan Tuhan. Perhatikan kata-kata ini. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Maka aku akan meluputkannya. Karena hatinya melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkannya. Aku akan membentenginya. Sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Malam ini saudara-saudara, kita datang bergumul bersama dengan orang tua kekasih kita. Ibu Sarce Ruga Manganan dan orang tua kekasih kita, Oma Mariana sampai Salata. Dan masih begitu banyak anak-anak Tuhan yang sedang bergumul karena terpapar COVID-19. Kenyataan ini melahirkan rasa takut, rasa khawatir. Terlebih di tengah situasi kondisi usia yang sudah tua. Tetapi lewat firman ini kita mau dikuatkan oleh Tuhan. Lewat firman ini kita mau diteguhkan oleh Tuhan. Bahwa kita ini adalah miliknya, kita ini adalah kepunyaannya. Kita ini adalah anak-anaknya. Tuhan adalah induk kita, Bapa kita. Dengan kepak sayapnya, Ia akan melindungi kita. Dan kita selamat ketika kita ada di bawah kepak sayapnya. Sebab sayap itu akan menjadi pelindung, perisai, dan tembok keselamatan bagi kita. Yesus bersabda seperti ini saudara-saudara. Di luar aku kamu tak dapat berbuat apa-apa. Artinya apa? Ia mau supaya kita dekat kepadanya. Dalam pergumulan apapun kita harus intim dengan dia. Ia bersabda, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu, yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan membuka tangannya selebar-lebarnya untuk menyambut kita. Keintiman kita dengan Tuhan menjadi jaminan bahwa Ia akan meluputkan kita dari wabah dan segala macam mara bahaya. Tetapi saya percaya bahwa kedua orang tua kekasih kita dan anak-anak Tuhan yang sekarang sedang bergumul karena COVID-19 adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang takut akan Tuhan,
Dan saya sebagai hamba Tuhan yakin, tangan Tuhan menyertai dan akan menyelamatkan hidup mereka. Terpuji namanya, haleluya, amin. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Di tengah-tengah kondisi hidup yang menakutkan, situasi yang menyeramkan, Engkau telah datang menyapa kami lewat firman-Mu. Engkau datang menyapa kami dan meyakinkan kami bahwa Engkau adalah tempat perteduhan dan perlindungan yang sesungguhnya. Dan karena itu kiranya kuasa Roh Kudus-Mu yang akan memateraikan maksud firman-Mu di hati kami semua. Sehingga di tengah-tengah kepahitan karena pandemi ini, kami tidak kehilangan harapan. Kami yakin dan percaya akan sabda-Mu bahwa Engkau akan melalukan semuanya daripada kami. Sebagaimana Engkau telah melakukan wabah yang menghancurkan Mesir, dan Engkau menyelamatkan anak-anak Israel yang melakukan perintah-Mu. Kiranya semua umat-Mu yang mendengarkan sabda ini akan kembali disadarkan bahwa hubungan yang intim dan karib dengan Tuhan menjadi jaminan Tuhan akan dekat dengan kami. Tuhan akan membentengi kami dan menyelamatkan kami. Dengan panjang umur Engkau akan kenyangkan kami dengan kebaikan. Dan Engkau akan memperlihatkan keselamatan kepada setiap anak-anak-Mu yang taat dan setia. Kiranya firman ini akan menjadi penguatan iman bagi orang tua kekasih kami, Ibu Sarce Ruga Manganan, yang saat sekarang ini sedang dirawat di rumah sakit Stella Maris. Oh Tuhan, hanya Engkaulah harapan kami. Di tengah-tengah menghadapi kelemahan tubuh ini, Engkau adalah sahabat yang tidak akan pernah meninggalkan kekasih kami. Engkau akan ada selalu di sampingnya. Engkau akan ada selalu mendampinginya. Engkau akan selalu membisikkan, aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Engkau akan membuktikan kuasa-Mu untuk menyelamatkan hidupnya. Dan akan membawa ia pulang ke rumah dengan tidak kekurangan satu apapun. Berkati seluruh proses penanganan yang ia jalani. Berkati semua peralatan yang dipakaikan kepadanya. Berkati makanan, minuman, dan obat-obatan. Dan dengarkan setiap doa dan harapnya bersama dengan doa hamba-Mu ini dan seluruh umat-Mu, bahkan anak-anak, cucu, dan rumpun keluarga besar. Sehingga kekasih kami boleh kembali kuat dan sehat untuk menjalani hidup dan bersyukur kepadamu. Pun demikian hamba berdoa untuk Erik dan Elma yang sekarang ini masih menjalani masa isolasi di hotel, juga karena COVID-19. Oh Tuhan, jaga dan lindungi mereka, pelihara mereka, luputkan mereka dari segala mara dan bahaya. Kembalikan kekuatan mereka, sehingga mereka akan kembali kuat dan sehat untuk menikmati kehidupan anugerah-Mu.
dan senantiasa menyatakan syukur di hadapan-Mu. Pun demikian anak-anak yang ada di Toraja, Diana, Gwen, Mama Randy dan Eta, yang juga sementara menjalani masa isolasi mandiri di rumah. Sayangi mereka semua Tuhan. Nyatakan kuasa dan jamaan kasih-Mu, sehingga mujizat-Mu boleh dialami. Mereka akan diluputkan dari segala mara bahaya, dan boleh kembali kuat dan sehat untuk menikmati hidup dan bersyukur kepada-Mu. Berkati semua cucu-cucu, kiranya mereka senantiasa ada di dalam perlindungan Tuhan, baik yang di Makassar maupun yang di Toraja. Demikian juga dengan Nenek Utu, Tuhan jaga dan lindungi di usia tuanya, yang sangat rentan dengan pandemi ini. Biarlah malaikat-Mu ada memagari kehidupannya, dan lapangkan jalan menurut ukuran kasih karunia-Mu, agar ia dapat menikmati hidup dan damai sejahtera, menyaksikan sukacita dan kebahagiaan dari anak-anak dan cucu-cucunya. Kami berdoa ya Tuhan, juga secara khusus untuk Omah Mariana sampai Salata, yang sekarang ini sedang dalam kelemahannya. 2 hari lalu dilarikan ke rumah sakit Siloam, namun karena kamar perawatan untuk pasien COVID sudah penuh, maka orang tua kekasih kami harus kembali ke rumah dan menjalani perawatan di rumah bersama dengan Mary. Sayangi mereka berdua Tuhan. Tidak ada tempat lain bagi kami untuk memohon kuasa, pemulihan dan kesembuhan yang sesungguhnya selain kepada-Mu. Engkau adalah tabib di atas segala tabib. Kiranya Engkau sendiri yang akan menyatakan kuasa dan mujizat-Mu untuk menyelamatkan mereka dari wabah ini. Teguhkan iman dan pengharapan orang tua kekasih kami, sehingga tetap tegar dan kuat untuk menghadapi semuanya, dan percaya bahwa keselamatan hidupnya hanya ada di dalam Tuhan. Berkati cucu kekasih Gio dan Willy, lindungi mereka Tuhan di dalam kebersamaan dengan Oma. Jauhkan mereka dari keterpaparan, sehingga mereka tetap kuat dan sehat untuk menjalani hidup, terlebih untuk melayani Oma di rumah selama menjalani perawatan dan masa isolasi. Hanya Engkau tempat kami memohon perlindungan bagi kedua cucu kekasih kami, Gio dan Willy. Engkau memberkati semua anak-anak yang jauh terpisah dari orang tua kekasih kami, Oma Salata. Peliharakan mereka dan satukan mereka di dalam doa dan harap, sehingga malam ini secara bersama-sama kami menaikkan permohonan kepada Tuhan untuk pemulihan orang tua kekasih kami. Pun demikian begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang juga dalam kelemahan tubuh karena virus corona. Engkau menyatakan kuasa-Mu terhadap mereka. Engkau menyatakan pertolongan-Mu di tengah-tengah menjalani masa perawatan karena virus ini. Selamatkan kekasih kami, Bapak Pendeta Anggui bersama dengan istri. Selamatkan kekasih kami, Bapak Pendeta Daud Samperuru. Selamatkan kekasih kami, Bapak Pendeta Yosama Maraden bersama dengan istri. Selamatkan kekasih kami, Bapak Pendeta Yan Sampai Buntu bersama dengan istri. Selamatkan kekasih kami, Bapak Pendeta Jonathan Kila Parura. Selamatkan kekasih kami,
Bapak Sallebayu Palinggi. Dan masih begitu banyak anak-anak Tuhan yang bergumul karena pandemi ini. Hanya Tuhan yang dapat melalukan wabah ini daripada mereka. Sama seperti Tuhan melalukan anak-anak Israel dari wabah kematian di tanah Mesir. Ya Tuhan, lindungi sertai hamba-Mu ini di dalam menjalani kehidupan dan melayani umat-Mu. Pagari dengan kuasa-Mu dan malaikat-Mu. Sertai bersama dengan istri hamba-Mu dan anak-anak hamba-Mu. Baik ade yang ada di Samarinda, juga Diel, Epi, Ita dan Kiki. Pun demikian kekasih kami Vina di dalam kebersamaan mengangkat tanggung jawab pelayanan. Pun demikian Cali dan Nando. Sehingga kami semua tetap kuat dan sehat untuk melayani umat-Mu dari tempat ini melalui virtual. Sehingga pelayanan ini boleh mendatangkan sukacita dan berkat bagi seluruh umat-Mu. Inilah doa kami Tuhan, memohon berkat kasih dan kuasa-Mu atas seluruh umat-Mu yang sedang bergumul karena kelemahan oleh sebab COVID-19, terlebih khusus bagi kekasih kami, Ibu Sarce Ruga Manganan, seisi rumah tangga bersama dengan Oma Mariana sampai Salata. Kami sampaikan doa dan harap kami di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Mari saudara-saudara kita bangkit berdiri, menanti berkat daripada Tuhan. Kita menyanyikan PKJ 270 Isilah Mataku dengan citra salib-Mu, kita nyanyikan 2 kali. Isilah mataku dengan citra salib-Mu, dengan kasih-Mu penuhi hatiku. Isilah mulutku dengan syukur padamu, hidupku seluruhnya milik-Mu. Isilah mataku dengan citra salib-Mu, dengan kasih-Mu penuhi hatiku. Isilah mulutku dengan syukur padamu, hidupku seluruhnya milik-Mu. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, terlebih khusus buat Ibu Sarce Manganan dan juga buat Oma Salata, mari tetap kuat, mari tetap tegar, menjalani kehidupan di tengah kepahitan yang ada. Firman Tuhan, sidur yang sudah kita dengar dari Mazmur 91, begitu indah menguatkan kita bahwa Tuhan dengan kepak sayap-Nya melindungi kita dan menyelamatkan kita. Karena itu arahkan hatimu kepadanya dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian silakan duduk. Dan atas nama seluruh warga Gereja Toraja Jemaat Masale,
Saya sebagai hamba Tuhan bersama-sama dengan umat akan terus berdoa bagi seluruh anak-anak Tuhan yang dalam kelemahannya. Kiranya kasih dan pertolongan Tuhan akan dinyatakan pada waktunya. Selamat beristirahat, Tuhan memberkatimu.